Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dalam pembelajaran sejarah peminatan kelas 11 pada semester 3 tahun pelajaran 2020-2021. Kita mulai bab pertama dengan materi pokok kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Sebelum kita teruskan, apa yang menjadi kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, yaitu satu, menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Dan tujuan pembelajaran yaitu satu, diharapkan Anda dapat menjelaskan perkembangan kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam berbagai bidang, yaitu agama, sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, maupun kebudayaan. Kedua, dapat menjelaskan pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha yang kita pelajari pada kali ini ada dua hal yang pokok, yaitu satu, perkembangan kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha, dan yang kedua, pengaruh agama Hindu-Buddha dalam masyarakat pada masa kini. Kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha meliputi Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram kuno, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Kerajaan Kutai yang berdiri pada abad keempat sebagai bukti penemuannya yang terdiri dari 7 buah yupa, itu dapat diketahui bahwa Kudungga adalah raja pertama. Kemudian diteruskan oleh Asmawarman, ini merupakan Wangsakerta atau Wamsakerta yang artinya pendiri kerajaan. Kemudian diteruskan Mulawarman sampai mencapai puncak kejayaan. Kemudian Tarumanegara berdiri abad 4, diketahui dari sumber yang terdiri dari prasasti yang meliputi prasasti Jaruton, prasasti Kebon Kopi, prasasti Jambu, prasasti Tugu, prasasti Pasir Awi, prasasti Muara Janten, dan prasasti Lebak.
Kemudian sumber yang diperoleh dari berita Cina ini berasal dari seorang musafir yang bernama Wahim. Berdasarkan prasasti Ciaruton, Purnawarman membawa Tarumanegara ke puncak kejayaan. Kemudian kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada abad 7 dapat diketahui melalui sumber, diantaranya adalah prasasti, diantaranya adalah prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tua, prasasti Telaga Batu, prasasti Kota Kapur, prasasti Ligor, dan prasasti Karangbrai. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang memiliki pengaruh luas. Sriwijaya juga menjadi pusat perkembangan agama Buddha di wilayah Asia Tenggara. Kemudian kerajaan Mataram kuno itu sekitar abad ke-8. Dari gambar berikut, setelah Anda perhatikan apa yang muncul di benak Anda setelah memperhatikan ketiga gambar candi tersebut. Mataram kuno itu terdapat dua dinasti besar, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Kemudian di masa Rakai Pikatan ini tercapai masa di mana kedua dinasti itu bisa berdampingan secara damai. Kemudian sekitar abad 10 ada bencana gunung berapi, yaitu Gunung Merapi yang meletus di Mataram kuno. Apa dampaknya? Empu Sendok memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ia membentuk dinasti di sana dan mendirikan kerajaan Medang Kamulan. Dan kerajaan Kediri, yaitu sekitar abad ke-11, ada ramalan yang berbunyi, besok yen wis ana kreta tanpa jaran, tanah Jawa kalungan wesi, Prabu prau mlaku ing dhuwur awang-awang, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandang, iku tandane yang tekane jaman Jayabaya wis cedhak. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kelak jika sudah ada kereta tanpa kuda, Pulau Jawa berkalung besi, perahu berjalan di angkasa, sungai kehilangan mata air, pasar kehilangan suara, itulah pertanda zaman Jayabaya telah mendekat. Lalu siapakah Jayabaya itu? Kemudian kerajaan Singasari itu sekitar abad 11 juga. Singasari didirikan oleh Kenarok sebagai pendiri dinasti. Kemudian diteruskan oleh Anusapati, itu adalah putra Kendedes dan Tunggalametung. Kemudian digantikan oleh
Kemudian kerajaan Singasari yang diperkirakan pada abad 11 didirikan oleh Ken Arok, yaitu sebagai pendiri kerajaan, dan diteruskan oleh keturunannya yang bernama Anusapati. Ini merupakan putra dari Gandedes dan Tunggulametung. Kemudian diteruskan oleh Tohjaya, yaitu putra Ken Arok dan Ken Umang. Kemudian Ronggowuni yang merupakan penghenti perebutan tahta kerajaan, dan yang terakhir adalah Kertanegara yang merupakan raja terakhir dan mencapai puncak kejayaan Singasari. Dan yang terakhir yaitu kerajaan Majapahit, ini berdiri pada abad 11, di mana kejayaannya tidak terlepas dari peran Raja Yang Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Kemudian pada masa jayanya Majapahit, ada Mahapatih yang mengucapkan sumpah yang bernama Amoktipalapa. Kemudian bukti kejayaan Majapahit juga dapat ditelusuri melalui berbagai peninggalannya yang masih dapat disaksikan hingga saat ini. Coba anak kalian ikuti dan perhatikan video berikut ini. Baik, ini kita teruskan, yaitu B, pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Pengaruh agama Hindu-Buddha ini terjadi dalam pemerintahan, ekonomi, sosial. Dalam pemerintahan itu berpengaruh dalam sistem kerajaan, sistem pemerintahan, sistem atau konsep Mandala. Dalam seluruh pemerintahan di Majapahit dikenal dengan adanya Wanua, Watak, Kedatuan, dan Bumi. Dalam bidang ekonomi itu menyangkut sistem perdagangan dan komoditas dagang. Sistem perdagangan itu meliputi agraris dan maritim. Kemudian komoditas dagang itu berasal dari Cina dan India. Dalam bidang sosial itu sistem kasta dan sistem feodal.
Dalam sistem kasta kita kenal adanya Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Pengaruh Hindu dalam bidang kesenian yaitu seni bangun, itu meliputi candi dan keraton. Seni rupa meliputi patung atau arca dan relief. Seni pertunjukan meliputi tari, musik, dan wayang. Seni sastra yaitu bahasa Sanskerta, aksara Pallawa, dan kitab kuno. Dalam pendidikan itu dikenal adanya sistem pendidikan gurukula atau asrama. Demikian anak-anak. Kemudian ada tugas kalian untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam slide ini, diantaranya yaitu apa pengaruh agama Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Akhirnya selamat belajar, semoga Anda sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.